Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diah Dwi Astuti dan rekan saya Janet Sulvalid Sumarau. saya Dila Ambar Dewi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami subtema pangan dengan judul Inovasi Mie Sehat berbasis tepung okra hijau, Abelmoulcus esculentus L, dan tepung mocaf modified cassava flour sebagai alternatif pangan pada penderita hiperkolesterolemia. Indonesia saat ini menghadapi percepatan pembangunan dan urbanisasi yang membawa perubahan signifikan dalam pola demografi dan juga kesehatan masyarakat. Urbanisasi ini telah menyebabkan pergeseran dari pola makan tradisional yang cenderung kaya akan sayur dan juga buah-buahan lokal ke pola pangan modern yang didominasi oleh makanan olahan, tinggi gula, lemak, dan juga rendah serat. Berdasarkan data Riskesdas 2018, menunjukkan bahwa 95,5% penduduk Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan juga buah-buahan, dengan konsumsi serat harian rata-ratanya yaitu sebesar 10,5 gram. Hal tersebut jauh di bawah rekomendasi yaitu sebesar 28-38 gram per harinya. Pola makan yang buruk ini meningkatkan risiko penyakit degeneratif, terutama penyakit jantung koroner atau biasa disingkat sebagai PJK, yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Kadar kolesterol yang tinggi atau hiperkolesterolemia ditandai dengan tingginya kolesterol LDL dan juga rendahnya HDL. Hal tersebut berkontribusi pada kejadian aterosklerosis yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Pemanfaatan tanaman seperti okra yang kaya serat dan juga flavonoid dapat membantu mengelola kadar kolesterol. Okra yang tinggi serat dan antioksidan berpotensi menurunkan kolesterol LDL. Sementara tepung mocaf atau tepung singkong termodifikasi juga kaya serat dan juga senyawa bioaktif yang mendukung pencegahan hiperkolesterolemia. Pengembangan produk pangan sehat seperti mie dari kombinasi tepung okra hijau dan tepung mocaf menawarkan alternatif inovatif untuk pengelolaan kolesterol dengan potensi kontribusi besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Bagaimana potensi tepung okra hijau dan tepung mocaf sebagai bahan baku mie sehat untuk alternatif pangan bagi penderita hiperkolesterolemia? Mengetahui potensi tepung okra hijau dan tepung mocaf sebagai bahan baku mie sehat untuk alternatif pangan bagi penderita hiperkolesterolemia. Tanaman okra hijau atau yang lebih dikenal dengan sebutan lady fingers memiliki ciri-ciri bunga tunggal dengan panjang tangkai kurang lebih 7 cm, biji berbentuk bulat, dan buahnya berbentuk kapsul menyerupai piramida dengan berwarna hijau ataupun ungu kehijauan. Adapun kandungan pada okra hijau yaitu air, karbohidrat, serat, protein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Kandungan flavonoid seperti quercetin memiliki komponen bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas juga menurunkan risiko hiperkolesterolemia. Okra sendiri nantinya akan dibentuk menjadi tepung yang akan dicampurkan dengan tepung mocaf. Tepung mocaf dibuat dengan modifikasi sel singkong secara fermentasi yang menghasilkan kenaikan viskositas, kemampuan gelasi, daya hidrasi, juga kemudahan melarut. Tepung mocaf sendiri diperkaya dengan kandungan air, abu, protein, lemak, karbohidrat, dan serat. Selain itu, keunggulan dari tepung mocaf sendiri yaitu bebas dari gluten, rendah lemak, dan tinggi serat, sehingga berpotensi menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menjadi salah satu alternatif pangan untuk penderita hiperkolesterolemia. Tahapan pembuatan tepung okra hijau. Untuk alat yang digunakan meliputi mesin penggiling FGD YET 100, ayakan 60 mes, timbangan digital, pisau, talenan, baskom, sendok, oven, dan loyang oven. Untuk bahan yang digunakan adalah okra hijau seberat 500 gram. Selanjutnya, cara pembuatan tepung okra.
Tahapan yang pertama adalah okra disortir dan dicuci bersih menggunakan air lalu dibuang tangkainya. Tahap yang kedua, okra dipotong-potong dengan ketebalan sekitar 1 cm. Tahap yang ketiga adalah pengeringan dengan cara menjemur okra di bawah sinar matahari hingga kering. Pengeringan selanjutnya menggunakan oven hingga tekstur okra mudah pecah. Tahapan yang keempat, setelah okra kering, okra dihaluskan dengan mesin penggiling FGD Y100 hingga menjadi bubuk, sehingga diperoleh bubuk okra sebanyak 92 gram. Tahapan yang terakhir, okra yang sudah dihaluskan kemudian diayak menggunakan ayakan 60 mes, sehingga diperoleh tepung oka sebanyak 32 gram. Tahapan pembuatan mie sehat berbasis tepung okra hijau dan tepung mokaf. Untuk alat yang digunakan meliputi timbangan digital, panci, sendok dan garpu, sendok sayur, saringan mie, piping bag, dan baskom. Kemudian untuk bahan yang digunakan sendiri ada tepung okra sebanyak 10 gram, kemudian tepung mokaf sebanyak 90 gram, telur 1 butir dengan berat 50 gram, dan garam 1 gram. Tahap yang pertama, pecahkan 1 butir telur ke dalam baskom, lalu kocok telur. Tahapan yang kedua, masukkan tepung mokaf sebanyak 90 gram ke dalam baskom sambil disaring. Tahap yang ketiga, masukkan tepung okra sebanyak 10 gram, lalu aduk hingga adonan tercampur merata. Tahapan keempat, setelah adonan tercampur merata, kemudian dimasukkan ke dalam piping bag dan lubangin ujungnya. Tahapan yang kelima, panaskan air dalam panci hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu masukkan adonan mie ke dalam panci dengan cara menekan piping bag secara perlahan hingga adonan keluar. Dan pastikan jangan sampai adonan mie putus. Tahapan terakhir, rebus mie selama 8 menit, lalu angkat dan tiriskan. Berdasarkan hasil analisis kadar total fenolik pada mie sehat berbasis tepung okra dan tepung mokaf, dengan metode Volin diperoleh nilai sebesar 138,21 mg per 100 gram. Pesatnya urbanisasi di Indonesia memberi dampak signifikan terhadap perubahan pola makan yang tidak sehat seperti meningkatnya konsumsi makanan olahan tinggi gula dan lemak, juga kurangnya konsumsi sayur dan buah yang dapat berimplikasi pada timbulnya penyakit jantung koroner. Kadar kolesterol dalam darah yang tinggi atau hiperkolesterolemia adalah gangguan metabolisme lipid yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol low density lipoprotein atau LDL dan menurunnya kadar kolesterol high density lipoprotein atau HDL. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat telah dilakukan sejak zaman dahulu oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, menggunakan buah dan sayur sebagai sumber zat gizi tinggi serat, mengandung flavonoid yang bersifat antioksidan atau penangkal radikal bebas, salah satunya yaitu okra hijau. Okra hijau memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, ditambahkannya juga tepung mokaf yang bebas dari gluten, rendah lemak, dan mengandung serat pangan yang tinggi. Tingginya serat pangan pada tepung mokaf dapat berpotensi dalam penurunan kadar kolesterol darah. Kombinasi dari kedua tepung ini diinovasikan menjadi mie sehat, kaya akan serat, dan zat bioaktif sebagai alternatif pangan untuk penderita hiperkolesterolemia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.